Perkenalkan, nama saya Ori Blandinata Ek, NIM 101-2021-009, kelas E semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Ismail. Kelahiran Ismail: Abraham dan istrinya Sarah sudah 10 tahun tinggal di Kanaan, namun keduanya belum dikaruniakan anak. Saat itu Abraham sudah berusia 85 tahun, sedangkan Sarah 76 tahun. Dikarenakan lama tidak mempunyai anak, maka Sarah memberikan pelayanannya bersama Hagar dan Mesir kepada Abraham untuk dijadikan istri atau selirnya. Menurut Adam, Mesopotamia waktu itu biasanya seorang istri yang tidak memiliki anak akan memberikan pelayanannya tidak memiliki anak akan memberikan pelayanannya tidur dengan sang suami dan sang anak, hasil hubungan suami dan selirnya. Nama Ismail dalam bahasa Ibrani disebut Ismail, yang memiliki arti didengar oleh Allah. Nama Ismail pertama kali muncul dalam Kejadian 16 ayat 11. Janji Allah kepada Ismail. Allah menjanjikan menjadi bapa sejumlah bangsa besar, menganugerahi anak cucu yang banyak, dan akan muncul raja-raja dan keturunannya. Allah juga menjadikan Abraham dan keturunannya dengan memberikan tanah Kanaan, dan perjanjian Injil dipenuhi lewat Ishak. Meskipun Allah memiliki Ishak, tetapi Allah juga memberikan dan menyertai Ismail. Alkitab menulis janji Tuhan kepada Ismail dalam kitab Kejadian 17 ayat 20. Tuhan berkata, "Abraham, tentang Ismail, aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan berkali-kali kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Lalu kitab Kejadian 21 ayat 13 menyatakan, "Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Meskipun menerima janji berkat Tuhan, namun Ismail bukanlah anak perjanjian. Di dalam Kejadian 17 ayat 18-21 dan Galatia 4 ayat 21-31. Yang berikut kehidupan Ismail. Ketika Ismail berusia 13 tahun, Ismail disunat bersama-sama dengan semua pria di rumah Abraham sebagai bagian tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dalam Kejadian 21 ayat 8-21 menceritakan tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Yang menyebabkan Hagar dan Ismail diusir Abraham adalah karena kecemburuan Sarah dan karena kesombongan Hagar. Sarah khawatir kalau warisan yang seharusnya didapatkan secara penuh oleh Ishak itu juga diterima Ismail. Abraham memenuhi permintaan Sarah setelah Allah memerintahkan agar berbuat demikian. Selain itu, Allah juga menjamin bahwa Ismail akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Kitab Kejadian 21 ayat 12-13. Meskipun diusir dari rumah Abraham dan terbuang, namun Allah tetap menyertai kehidupan Ismail dan ibunya. Lalu mereka menetap di padang gurun pasir dekat dengan pegunungan Sinai, dan Ismail menikah dengan perempuan Mesir di sana. Ismail bekerja sebagai seorang pemburu atau pemanah. Kejadian 21 ayat 10.
Apa yang dilakukan Ismail menunjukkan bahwa keterampilan adalah keunggulan Ismail dan berburu adalah pekerjaannya. Sama seperti Esau yang ditolak juga merupakan seorang pemburu yang cakap. Keturunan Ismail. Ismail wafat di usianya yang ke-130 tahun. Kitab Kejadian 21 ayat 17. Dalam hidupnya Ismail mempunyai 12 putra yang kemudian menjadi 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya mendiami daerah dan Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetapkan berhadapan dengan semua saudara mereka. Nama-nama putra Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya sesuai dengan Kitab Kejadian 25 ayat 12 sampai 15, yaitu yang pertama Nebayot yang sulung, kedua Kedar, ketiga Arbel, keempat Misan, kelima Misyam, keenam Dama, ketujuh Masa, kedelapan Hadad, kesembilan Rema, kesepuluh Yetur, kesebelas Nafis dan Ketma. Selain itu Ismail memiliki seorang putri yang bernama Mahalat atau Basmat, yang kemudian menjadi istri Esau anak Ishak. Kitab Kejadian 28 ayat 9 sampai 36.